357 luka yang tak terlihat 7. Tidak hanya datang sumber cahaya, tetapi juga suara raungan mobil yang perlahan-lahan mendekat. Gu Qingqing tidak peduli dengan sumber cahaya itu dan tetap bersandar di batu nisan ayahnya. Kemudian, ia membuka sebotol anggur lagi dan menuangkannya ke tanah untuk ayahnya. Sumber cahaya itu masih sangat jauh dan mungkin masih mencapai kaki gunung. Jika ingin mendaki gunung, tidak bisa membawa mobil dan hanya bisa berjalan kaki. Sudah pasti harus mematikan ponsel saat mendatangi dan menyusuri makam. Gu Qingqing tidak ingin ada yang mengganggu pertemuan dirinya dengan ayahnya. Mata Gu Qingqing sangat tidak bersemangat. Ia mengangkat lehernya dan minum seteguk besar anggur lagi. Mungkin karena ia minum dengan sedikit terburu-buru, tiba-tiba kadar alkohol meningkat hingga melebihi beban jantung dan otaknya. Bahkan, rasanya pedas hingga ia batuk beberapa kali dan mengeluarkan air mata. Pasti karena pedasnya alkohol, tidak mungkin karena Gu Qingqing sedang menangis dalam hatinya. Ia tidak akan tampak begitu lemah di depan Leng Xicheng. Ia juga tidak akan membiarkan dirinya tampak lemah di depan Leng Xicheng dan Su Zipei. Masalahnya, bukannya semua orang mengatakan bahwa cara meredakan kekhawatiran adalah dengan menenggak anggur. Mengapa Gu Qingqing minum begitu banyak anggur, kesedihan dan kebencian dalam hatinya masih tidak berkurang sama sekali. Tetapi, rasanya malah seperti ombak yang semakin terkumpul dan semakin menggunung. Gu Qingqing minum seteguk anggur lagi. Namun, mungkin ia meneguk terlalu banyak hingga membuatnya langsung tersedak. Air matanya segera mengalir keluar. Tidak, tidak, aku tidak boleh menangis. Mana boleh aku menangis? Bagaimana bisa aku begitu tidak berguna? Bukannya itu hanya perceraian. Bukankah hanya berpisah dengan Leng Xicheng? Apa yang harus membuat tidak rela? Leng Xicheng juga tidak memperlakukanku dengan baik. Meskipun Gu Qingqing berusaha mengukuhkan pendiriannya, jantungnya tetap terasa sakit dan semakin sakit tanpa terkendali. Begitu sakit hingga ia segera mengulurkan tangan dan memegang batu nisan dari samping dengan erat. Gu Qingqing ingin ayahnya memberikan keberanian dan kekuatan padanya. Tetapi, itu tetap saja tidak berguna. Jantung Gu Qingqing benar-benar sangat sakit. Begitu sakit hingga Gu Qingqing tidak memiliki tenaga untuk berdiri dan pergi. Qingqing, Qingqing, kamu di mana? Qingqing. Terdengar suara yang sedang memanggil Gu Qingqing dari bawah gunung. Namun, itu bukan Leng Xicheng. Ia menyeka matanya dengan kuat. Bahkan jika ia tertekan, ia juga tidak ingin membiarkan orang lain melihatnya. Ketika Gu Qingqing menyeka air mata di wajahnya hingga kering, Ni Zining datang. Ni Zining telah pergi ke beberapa Carrefours dan tiba-tiba teringat bahwa tempat ini tidak jauh dari rumah tua Gu Qingqing. Seperti ada dewa dan arwah yang sedang menunjuknya. Ni Zining benar-benar menemukannya. Qingqing, terima kasih, Tuhan. Kamu baik-baik saja, seru Ni Zining. Ia melihat sosok di sini dan segera bergegas menghampirinya. Hatinya yang awalnya penuh kecemasan rasanya langsung menghilang. Namun, saat Ni Zining masih belum sampai di sana, ia sudah mencium bau alkohol yang kuat. Gu Qingqing melihat Ni Zining dan hanya mengangguk. Ia juga tidak peduli dengan pria yang menghampirinya itu, tetapi terus duduk dan bersandar di batu nisan. Lalu, ia membuka sebotol anggur lagi dan menuangkannya ke tanah untuk ayahnya. Ni Zining mengerutkan kening ketika melihat Gu Qingqing ingin minum anggur dan segera membujuknya, jangan minum lagi. Gu Qingqing mengabaikan Ni Zining dan terus meminum seteguk besar anggur. Ni Zining melirik sekeliling dan melihat masih ada beberapa botol anggur di lantai. Ia takut Gu Qingqing juga akan menghabiskan itu, jadi ia dengan cepat membuka botol itu dan meminumnya sendiri. Ni Zining tidak bisa minum anggur sama sekali. Kadar alkohol ergotou juga tinggi. Ia baru menyesapnya sekali dan langsung tersedak dengan kesulitan. Cahaya bulan perlahan-lahan naik hingga menyinari tubuh Gu Qingqing dan membentuk bayangan panjang yang tampak begitu sendirian dan kesepian. Gu Qingqing meminum anggur di dalam botol seteguk demi seteguk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ia meminum 3 teguk, menuangkan sebotol untuk ayahnya, dan terus melakukan itu hingga menuangkan botol anggur terakhirnya ke tanah. Setelah itu, baru ia berdiri. Karena begitu banyak mengonsumsi alkohol, Gu Qingqing berdiri dengan sedikit terhuyung-huyung. Ni Zining segera maju ke depan dengan sakit hati dan ingin mengangkatnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak, lepaskan dia. 358 luka yang tak terlihat 8. Orang itu adalah Leng Xicheng. Itu benar-benar Leng Xicheng. Sebenarnya, Leng Xicheng telah menyadari lebih awal daripada Ni Zining bahwa Gu Qingqing akan berada di sini.
Tetapi, karena kebetulan ada kemacetan di jalan, ia jadi datang agak terlambat. Tetapi, apa yang Leng Xicheng lihat ketika ia tiba? Leng Xicheng melihat Gu Qingqing dan Ni Zining di depan batu nisan ayah Gu Qingqing. Selain itu, mereka masih saling bersandar dengan satu sama lain. Mereka bukannya bersandar pada satu sama lain. Lebih tepatnya, saling berpelukan. Saat ini Gu Qingqing telah minum agak banyak dan kepalanya pusing. Tetapi, ketika Ni Zining datang untuk membantunya, Gu Qingqing tanpa sadar mengulurkan tangan dan ingin mendorongnya. Gu Qingqing mundur selangkah, tetapi karena konsumsi alkohol yang tinggi, langkah kakinya tidak stabil dan hampir jatuh. Barulah Ni Zining maju ke depan, meraih lengan Gu Qingqing, dan menarik wanita itu ke arahnya dengan lembut. Ketika Gu Qingqing baru saja ingin mendorong Ni Zining, tiba-tiba ada kekuatan besar yang menariknya dari pria itu. Setelah itu, sebuah kepalan tinju tiba-tiba datang dari arah belakang dan melayangkan pukulan ke arah wajah Ni Zining. Buk! Terdengar suara pukulan tinju yang kuat, diikuti dengan suara jeritan dan suara mundur dua langkah secara terhuyung-huyung. Kemudian, seseorang terjatuh ke tanah. Ni Zining dipukuli oleh Leng Xicheng hingga melangkah mundur beberapa langkah dan terjatuh ke tanah. Ia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Leng Xicheng. Seolah-olah seluruh sosok Leng Xicheng diselimuti aura permusuhan yang tak terbatas, bagaikan datang dari neraka. Namun, saat Leng Xicheng melihat Gu Qingqing, aura permusuhan ini langsung mereda. Apalagi, saat ia melihat Gu Qingqing demam dan wajahnya memerah setelah minum anggur. Entah karena tersedak oleh anggur, atau hatinya yang tidak nyaman, Gu Qingqing mengeluarkan air mata hingga matanya merah dan bengkak. Suatu tempat di dalam hati Leng Xicheng ditarik dengan keras, bahkan lebih menyedihkan hingga rasanya ia ingin mati. Terutama, ketika Gu Qingqing menundukkan pandangannya dan melihat foto ayahnya di batu nisan. Rasa sakit tak terbatas itu datang seperti tsunami dan langsung menelan Leng Xicheng dalam sekejap. Leng Xicheng salah. Ia benar-benar salah. Mana mungkin ia rela melihat Gu Qingqing menangis. Bagaimana bisa ia membuatnya sedih? Leng Xicheng jelas pernah bersumpah di depan roh ayah Gu Qingqing bahwa ia akan melindungi Gu Qingqing untuk seumur hidup. Tetapi, ia malah dibutakan oleh kecemburuan dan ingin membuat Gu Qingqing lebih memperhatikannya. Tanpa ragu-ragu, Leng Xicheng keluar untuk menyentuh wanita-wanita yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya dan memang tidak layak untuk disentuh. Bahkan jika Gu Qingqing benar-benar tidak mencintai Leng Xicheng, wanita itu juga merupakan istri yang dinikahinya secara sah. Satu-satu istrinya Leng Xicheng. Tetapi, apa yang Leng Xicheng lakukan? Ia malah sama saja seperti menamparkan Gu Qingqing beberapa kali di wajah, merobek martabatnya sebagai istri sah, hingga membuat semua orang meremehkannya dan memfitnahnya secara sembarangan. Jika bukan karena keterlibatan Leng Xicheng, mana mungkin Chen Wenji memiliki keberanian untuk menuduh Gu Qingqing mencuri? Jika bukan karena skandalnya dengan Su Zipei, mana mungkin Gu Qingqing akan masuk angin hingga masuk rumah sakit? Jika bukan karena ia mengabaikan pikiran Gu Qingqing, mana mungkin wanita ini akan meninggalkan rumah sakit dan minum anggur di sini sendirian? Apakah itu penting bahwa Gu Qingqing mencintainya atau tidak? Leng Xicheng mencintainya dan tidak bisa melepaskannya. Bukankah itu sudah cukup? Lagi pula, hak apa yang Leng Xicheng miliki untuk meminta Gu Qingqing untuk mencintainya? Leng Xicheng adalah pelaku yang membunuh ayahnya. Tentu saja Gu Qingqing akan membencinya. Leng Xicheng, Gu Qingqing mengangkat kepalanya di dalam pelukan Leng Xicheng dan tertawa dengan ringan. Gu Qingqing mengulurkan tangannya dengan kuat dan ingin mendorong Leng Xicheng menjauh. Tetapi, tangannya malah ditangkap oleh Leng Xicheng. Lalu, Leng Xicheng mengulurkan tangan dan mengangkat Gu Qingqing, bersiap untuk membawanya turun gunung. Tunggu, Leng Xicheng. Ni Zining menutupi wajahnya yang dipukul dengan kesakitan dan bangkit dari lantai dengan susah payah. Kamu sama sekali tidak mencintai Qingqing. Jika orang yang selalu kamu sukai adalah kakak Zipei, mengapa kamu tidak melepaskannya? Selanjutnya bab 359 luka yang tak terlihat 9.